Putera, dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersamamu. Selamat siang, Ibu Bapak umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Saya ulangi lagi, sepertinya tidak ada antusiasme. Roh Kudus mau turun tapi tidak antusiasme. Selamat siang. Selamat Hari Raya Pentakosta. Kita diundang sebagai Persekutuan Komunitas Indonesia San Bernardino. Kita datang ke sini, kita mau menerima karunia Roh Kudus, kita mau merasakan api cinta kasih Roh Kudus yang membakar hati kita, yang kiranya menginspirasi seluruh kehidupan kita, yang kiranya pula mampu menggerakkan dan menginspirasi kehidupan dalam komunitas kita, kehidupan dalam keluarga kita, sehingga kita sungguh-sungguh menjadi duta kasih Roh Kudus, kita sungguh-sungguh menjadi duta belas kasihan Allah di tengah dunia, dalam komunitas kita dan dalam keluarga kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu aku katakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan ingatkan kamu tentang semua yang telah aku katakan kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat beriman yang saya kasihi dalam Kristus, hari ini kita merayakan pesta Pentakosta, sebuah hari besar dalam tradisi Katolik. Pentakosta adalah hari ketika Roh Kudus turun ke atas murid-murid Yesus dalam cara yang khusus, dalam cara yang unik dan spesial. Saya katakan unik dan spesial karena Roh Kudus tidak hanya hadir ketika dia turun ke atas Petrus dan rekan-rekan murid-murid Kristus yang lain, tetapi Roh Kudus memang sudah ada. Sudah ada jauh sebelumnya. Bahkan sejak awal penciptaan dunia, sejak awal penciptaan semesta. Dia sudah ada sejak awal bersama Bapa dan Putra. Kalau kita coba lihat kitab Kejadian, bab 1, 2 ayat pertama tertulis demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah, Roh Kudus. Dari sejak awal permulaan dan dari permulaan sejarah dan alam semesta, Roh Kudus telah ada dan aktif dalam kehidupan manusia. Ia bukan saja hadir secara pasif, tetapi ia hadir secara aktif. Dia adalah energi semesta dan sejarah yang senantiasa bergerak, yang senantiasa menyala.
Dan kalau kita baca dalam kitab suci, sesungguhnya Roh Kudus digambarkan dalam banyak figur, dalam banyak bentuk. Dia bisa menjadi seperti napas yang meniup pergi setiap debu kotor dan menjadikan segala sesuatu bersih kembali. Dia dapat menjadi air sejuk yang menawarkan dahaga bagi mereka yang haus dalam kehidupannya. Dia dapat menjadi seperti api yang membakar semak-semak hama sehingga sesuatu yang baru dapat tumbuh dari abu dan kemudian berkecambah dan berbunga. Atau dia bisa juga seperti orang tua bijaksana yang membimbing, yang memimpin dan mengarahkan anaknya yang sedang kebingungan. Dia bisa menjadi seorang pemimpin tur yang menuntun kita kepada jalan yang benar dan tepat, atau seperti peta yang menunjukkan kepada kita jalan-jalan rahasia kehidupan, sebuah peta yang menolong kita melihat setiap hal, melihat setiap persoalan secara baru, dalam perspektif yang lebih matang dan dewasa, dalam cara pandang yang lebih cool, yang lebih menarik, yang mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Dan Roh Kudus dapat pula menjadi sebuah tepukan hangat bersahabat pada bahu yang mengingatkan kita bahwa Tuhan masih di sini, Tuhan masih ada dengan kita, Tuhan masih berjalan bersama kita di sini dan saat ini. Dia adalah Tuhan, Allah yang setia, Allah yang sama dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Saudara-saudari umat beriman yang saya kasihi, inilah Roh Kudus yang berkarya bersama kita, yang berkarya dalam diri kita untuk membuka pikiran dan hati, untuk menyingkap setiap kekelaman, setiap kegelapan dalam hidup kita, untuk menguatkan kita supaya kita bisa mengakui setiap ketidaksempurnaan, setiap cacat celah dan kesalahan kita secara jujur dan sportif, tanpa takut bahwa kita akan dicela dan dihakimi. Dia membantu kita menyuarakan koreksi yang mantap secara santun namun terus terang dan apa adanya. Dia menarik kita untuk keluar dari setiap rutinitas yang membebankan, yang kadang membosankan, yang seringkali mengikat dan membelenggu kita dalam lingkaran setan, kebiasaan buruk, atau tendensi berpikir dan berkata-kata buruk dan busuk tentang diri sendiri dan orang lain. Dan dia membantu kita pula mengangkat kita dari ketenggalaman diri yang penuh frustrasi, depresi, dan stres. Itulah karya-karya Roh Kudus. Dia membaharui yang tua, yang kolot dan kaku membantu. Dia menyegarkan yang layu. Dia mengalirkan energi kepada yang lemah, letih, dan lunai, menguatkan yang loyo dan yang suam-suam kuku, dan menciptakan awal yang segar dan baru. Dia membimbing dan menghibur para rasul yang pertama. Dia juga akan membimbing kita semua. Dia juga akan membimbing seluruh umat manusia. Dan Roh Kudus adalah seperti Allah Bapa. Roh Kudus adalah seperti Yesus Kristus Allah Putra. Dia tidak terbatas dan dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia menjelajah melampaui ruang dan waktu, melampaui tahun-tahun dan abad-abad, melampaui sejarah dan semesta. Dia menjadi penolong dan menjadi penginspirasi bagi murid-murid yang putus asa. Jadi dia juga akan menjadi penolong. Dia juga akan menjadi penginspirasi bagi kita. Saudara-saudari, kehadiran Roh Kudus menyadarkan kita bahwa kita tidak ditinggalkan sendirian. Kita tidak dibiarkan merana, sebab Kristus akan selalu berjalan bersama kita sampai akhir dunia. Bahwa Roh Kudus akan tetap membimbing dan mengarahkan kita melalui segala musim dan situasi, entah itu baik atau buruk, gembira atau sedih, berhasil ataupun gagal. Dia selalu di sana. Kalau kita mungkin gagal dan putus asa dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan pribadi kita, ingatlah bahwa Allah, ingatlah bahwa Roh Kudus belum gagal dan putus asa dengan kita. Dia masih bekerja dengan kita, dia masih bekerja dalam diri kita. Karena itu saudara-saudari umat beriman, mari kita lanjutkan perjalanan kita, mari kita teruskan
pesiaraan iman kita. Dan mari kita angkat kepala dan angkat hati kita untuk melihat melampaui apa yang sekarang. Dan mari kita rayakan Pentakosta pada tahun kerahiman ilahi ini dengan semakin banyak melakukan tindakan berbelas kasih, dengan semakin bergerak terinspirasi oleh Roh Allah sendiri. Mari kita mempromosikan semangat mencintai dan menghormati di antara kita. Mari kita pupuk semangat persatuan dan saling merangkul dalam kerjasama yang mendewasakan, dalam kerjasama yang mematangkan. Dan mari kita letakkan cinta kasih dan belas kasihan pada tempat yang pertama dan utama. Saya ulangi, mari kita tempatkan cinta kasih dan juga belas kasih pada tempat yang pertama dan utama. Mari kita jaga supaya nyala api Roh Kudus tetap membara dalam hati kita, dan mari kita bagi api itu, api semangat itu. Kita tetap jaga api itu ketika kita membisikkan kata-kata damai, kata-kata harapan dan hiburan bagi saudara-saudari kita. Kita tetap jaga api itu ketika kita secara sukarela mengabdikan diri secara total dan sepenuh hati dalam paroki kita, dalam komunitas kita, dalam keluarga kita. Kita mengabdikan diri tanpa pamrih, tanpa tedeng aling-aling. Kita jaga api itu ketika kita menggenggam tangan sahabat kita, dan ketika kita menepuk punggung sahabat kita dan mengatakan kepadanya bahwa dia bisa, bahwa dia tetap berharga, bahwa dia tetap layak untuk bertahan, bahkan ketika dia terantuk, terpuruk, terpukul, atau terluka oleh persoalan-persoalan keluarga, persoalan fisik dan mental yang mendera. Dan kita jaga api itu ketika kita terbuka untuk berbagi tawa dan senyum kegembiraan, untuk berbagi air mata dan tangis kesedihan dengan opa-oma kita, dengan orang tua, dengan anak-anak, dan dengan cucu-cucu kita. Kita jaga api itu ketika kita berjuang untuk tetap mencintai, untuk tetap memberi, dan untuk tetap berharap, bahkan ketika kita berada dalam situasi yang paling sulit sekalipun, bahkan ketika kita mesti berhadapan dengan orang yang sulit sekalipun. Kita jaga api itu ketika ambisi dan cita-cita terbesar kita adalah seperti Kristus, mencintai tanpa pamrih seperti Dia, mengampuni tanpa batas seperti Kristus, dan merangkul tanpa sekat, tanpa diskriminasi seperti Kristus. Saudara-saudari, pada hari Pentakosta ini, mari kita undang Roh Kudus untuk sentuh hati kita, untuk jamah hidup kita, sebagaimana Ia sentuh hati dan hidup para rasul yang pertama. Biarkan api itu, biarkan nyala itu tetap berpijar dalam hati kita, sehingga nyala api itu mengobarkan hati keluarga kita dengan semangat cinta dan dengan semangat saling menghormati, supaya nyala api itu mengobarkan hati sahabat-sahabat kita dengan pengertian dan penerimaan yang tulus dan jujur, dan supaya api itu pula mengobarkan hati setiap anggota komunitas Indonesia San Bernardino ini dengan antusiasme berlipat ganda, dengan cinta yang menginspirasi, dan dengan belas kasihan yang membebaskan. Amin? Amin. Oke, good. Saya punya satu lagu, saya bawa saya punya gitar. Saya biasa sesudah khotbah di band, saya biasa nyanyi 1-2 lagu. Jadi izinkan saya menyanyikan 1-2 lagu dengan suara saya yang buruk ini. Lagu ini judulnya Datang Roh Kudus, Come Holy Spirit. Mengalir penuh
kita berdiri. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita mohon berkat Maria. Saudara sekalian, Allah pangkal cahaya sejati telah menerangi hati para murid dengan mencurahkan roh penghibur. Semoga ia menggembirakan hati saudara dengan berkat-Nya dan melimpahi saudara dengan karunia Roh Kudus. Amin. Semoga api Roh Kudus yang membakar hati para murid Yesus menyucikan hati saudara dan menghalau segala kecenderungan yang jahat. Amin. Semoga Roh Kudus yang mempersatukan aneka bangsa dalam pengakuan iman yang sama membuat saudara bertekun dalam iman dan karenanya kelak menikmati kebahagiaan yang saudara harap.